kita kan nih sama-sama dari Fakultas Teknik. Waduh. Fakultas Teknik ini dikenal dengan barbar. Contohnya abang juga nih, Presma dengan rambut yang gondrong, anak teknik. Wah itu sangat nyambung sih bang, cocok gitu nah. Iya. Berpengaruh, sangar dan wah gagah lah. Tapi dilihat muka abang nih kayaknya cocok bang, udah nikah kayak Bang Ropan tuh bang, kayak mantan BEM kita bang. Oh, anak ketua BEM lah. Wah iya tuh kayak abangnya kayaknya cocok udah nyusul Abang Ropan tuh. Kayak nanya gitu. Oh ikan aja aduh. Kirain mau nyusul juga tadi. Kan nggak ada kegiatan juga kata abang tadi. Belum lah. Belum. Tapi gimana nih bicara anak teknik buat abang sendiri? Gimana anak teknik itu di mata abang? Kalau menurut saya, kalau anak teknik sih mereka memang solid lah. Yang saya suka tuh kesulitan mereka, kebersamaan mereka yang saya suka sebenarnya. Yang lebih dapat tuh kalau mereka memang dengan kebersamaan itu yang mereka utamakan. Iya. Sebenarnya itu yang sangat saya senangi untuk di Fakultas Teknik. Contohnya saja kalau memang kita pergi misalkan pergi ke luar kota, ke kampus-kampus lain, bertemu yang pertama saya cari itu pasti Fakultas Teknik ya tentunya. Karena kalau misalkan di sekelas tingkat BEM universitas, mungkin mereka lebih mikir ke keluar mereka masing-masing. Tapi kalau memang Fakultas Teknik untuk anak teknik memang rekat dengan yang namanya solidaritas untuk selalu bersama. Tapi kalau misalkan anak teknik di masa pandemi ini kayaknya mereka tuh redup ya bang ya. Kayak kurang barbar mereka tuh keluar gitu nah. Kayak nggak asik buat kita lihat. Dulu kalau sebelum pandemi ini anak teknik ini sangat dilihat nih oleh masyarakat bahwa anak teknik ini mungkin bakal jadi orang yang di mata masyarakat mereka itu kurang. Tapi kalau anak teknik itu sebenarnya perlu kalian ketahui juga, anak teknik itu adalah cangan-cangan manusia atau insan yang mungkin mereka itu mempunyai ilmu dengan barbar, tapi mereka itu asik orangnya. Iya nggak bang? Iya. Betul asik. Jadi lanjut nih untuk anak teknik, apakah ada rencana abang buat kedepannya anak teknik itu bisa menyalurkan partisipasi mereka terhadap fakultas teknik tersendiri? Wacana abang lah gimana sih? Apakah ada, kan abang nih dari teknik juga, kita dari teknik juga, saya dari teknik juga. Gimana kalau misalkan kita adakan acara buat anak teknik biar mereka terlihat lagi nih performanya? Sebenarnya kalau untuk wacana untuk kegiatan untuk anak teknik, dari saya mungkin yang lebih bagus itu cuma perkumpulan anak teknik saja sih, tapi tidak membeda-bedakan itu jurusan apa dan apa sebagainya. Tapi untuk kampus kita saja sih, kalau memang acara yang bagus untuk terlihat itu lebih baiknya di kampus kita sendiri, di halaman kampus kita sendiri sebenarnya. Itu mungkin pelaporan dari BEM fakultas kita sendiri, nanti BEM fakultas teknik yang mengadakan. Mungkin dari itu saja. Kita kayak orang-orang luar tuh harus tahu gitu nah, bahwa anak teknik itu nggak seperti pandangan mereka ya bang. Bahwa anak teknik itu mereka itu barbar tapi punya ilmu. Nggak cuma barbar dengan sering berantem, nggak gitu kan bang. Walaupun kita gondrong, walaupun kita hitam, dekil, tapi kita punya ilmu. Nah itu yang sangat penting buat bangsa ini. Jadi itu aja gini bang untuk sekarang. Jadi sangat penting buat kita di masa pandemi ini agar bisa memperhatikan bahwasanya kita adalah mahasiswa yang harus aktif walaupun berada di fase apapun, gitu kan bang? Iya. Nah terakhir dari saya untuk abang, pesan abang untuk Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari apa? Maksudnya gimana sih? Entarnya kalau misalkan abang di masa periode sekarang
biar mengubah fase pandemi sekarang buat mereka menjadikan insan-insan yang bagus. Abang sendiri pesannya bagaimana? Pesan apa nih, pesan untuk seluruh Pesan moral bisa, pesan kekreativitas mungkin buat mereka seluruh mahasiswa, apalagi mahasiswa yang baru nih. Kalau pesannya sih, kalau untuk seluruh mahasiswa untuk saat ini pesannya lebih aktif lah nantinya, untuk jadinya untuk lebih aktif bagaimana peranan sebagai mahasiswa. Jangan hanya acuh melihat, misalkan contoh kita sedang memperjuangkan hak-hak mahasiswa, hak-hak rakyat, harusnya mereka juga harus aktif sebenarnya. Jangan hanya mereka ya sudahlah, mereka cuma itu saja, misalkan kayak aksi damai ke DPR atau ke Monas dan sebagainya. Harusnya itu yang kita tanamkan nantinya untuk adik-adik yang baru, agar bisa mereka paham dan tupoksinya seperti apa nantinya setelah menjadi mahasiswa. Karena kita kalau jadi mahasiswa harus berpikir sendiri. Untuk adik-adik yang baru masuk mungkin masih terbawa suasana bagaimana asiknya dulu di sekolah, untuk disuruh terus diajari dan disuruh untuk kita nantinya jadi mahasiswa mungkin kita harus disuruh berpikir sendiri nantinya untuk jadinya seperti apa. Dan juga untuk kampus kita sendiri, mudah-mudahan untuk tahun depan nantinya bisa melahirkan kader-kader yang memang bukan kader-kader yang memang, tapi banyak kader-kader yang nantinya bisa mencalonkan sebagai ketua umum di BEM fakultas, misalnya ketua umum di UKM, dan khususnya lagi di tingkat universitas, misalnya di BEM universitas. Jangan sampai nantinya hanya ada satu calon dan nanti naiknya tunggal lagi. Harusnya memang 2 atau 3, 4 calon nanti untuk tahun depan, harapan saya itu. Karena saya lihat untuk potensi tahun depan mungkin lebih banyak nih nantinya yang akan mencalon nantinya, kemungkinan. Harapannya bagi yang menonton ini nantinya bisa mempersiapkan dirinya. Mungkin mereka sudah siap sih, ada beberapa orang yang mungkin sudah siap. Jadi mereka tinggal mempersiapkan dirinya nantinya untuk bersaing gitu. Yang itu sih sebenarnya kita di kampus ini memang kekurangan kader pemimpin sebenarnya. Jadi harusnya kita menciptakanlah lebih banyak pemimpin, lebih banyak persaingan di tingkat universitas nantinya. Jadi bisa menumbuhkan pikiran kreatif dan sebagainya nantinya. Jadi kita ulang sedikit ya Bang ya, untuk ke mahasiswa baru, untuk ke PKKMB tersebut tuh tolong diinformasikan Bang lagi Bang, satu kali lagi Bang, biar mahasiswa baru nih paham dan mengerti gimana sih PKKMB untuk sekarang, atau ditunda atau gimana gitu. Tolong diinformasikan sekali lagi. Kalau untuk informasi sih ini mungkin itu hanya sekedar pembicaraan bersama ketua panitia pelaksana PKKMB yang pastinya untuk tahun ini di tahun 2020 tidak terlaksana, dan itu mungkin sudah jelas juga di postingan Instagram MHS Uniska bahwasanya pelaksanaan tes gelombang kedua itu dilaksanakan bulan September. Saya lupa tanggalnya berapa. Itu kan biasanya kita melaksanakan PKKMB itu di bulan September. Jadi pembicaraan itu berlanjut nantinya di tahun 2021 akan dilaksanakan PKKMB, tapi kita tidak tahu untuk tanggal dan bulannya kapan. Nah, jadi mungkin nanti di situ akan ada lagi informasi dari panitia pelaksana PKKMB sendiri. Nah, mungkin itu saja. Jadi untuk PKKMB ini untuk tahun ini ditiadakan. Iya, ditiadakan. Oke, mungkin itu saja dari yang kita bisa sampaikan dan kita diskusikan. Iya. Alangkah baiknya kita menilai seseorang itu jangan dari fisik dan penampilan. Bahwasanya anak teknik itu dan orang-orang yang dilihat kurang baik, siapa tahu mereka di dalam hati dan di otaknya itu mempunyai ilmu dan pemikiran yang bagus. Itu saja dari kami. Selamat menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.